Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Mari terus kita cari wajah Tuhan, kita cari kehendak Tuhan. Dan kita renungkan firman-Nya lebih lagi dan biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu bisa bertumbuh dalam setiap hidup kita dan menghasilkan buah dalam pelayanan dalam hidup kita. Mari Bapak Saudara kita siapkan hati Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, bahkan yang ada di Menara Doa ini. Kita tetap satukan hati kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Allah yang kuasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kejadian kami yang dahsyat Engkau perbuat ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Saat ini kami datang memuji menyembah Engkau. Kami datang meninggikan nama-Mu karena kami tahu siapa ya Tuhan Allah yang kami sembah. Kami menemukan wajah-Mu, kami mau temukan firman-Mu, kami mau temukan kehendak-Mu lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami izinkan Engkau ya Roh Kudus bekerjalah dalam setiap kami saat ini. Saat kami memuji menyembah Engkau, saat kami memuliakan nama-Mu dalam satu hati. Biarlah Tuhan bekerja, menyatakan mujizat-Nya bagi kami, menyatakan rahmat-Mu yang tak berkesudahan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini kami hamba-Mu, ini kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepada
karena Kau lebih dari segalanya ya Bapa. Ya Rabatakara Labaya Shanara Lalabara Lalabaya Shikanara Lalabara. Ya Rabatakara Lamo, Kau ku bisa berdoa kepada Engkau ya Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terus naikkan doamu Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Minta tolong kepada Tuhan. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Rabatakaralalabaya Syanaralamu. Hidup kami ya Tuhan. Hati kami ya Bapa. Pikiran kami ya Tuhan Yesus. Biarlah dipenuhi hanya dengan Engkau saat ini ya Tuhan. Ya Rabatakaralalabaya Syanaralabalabalabalabalabalabaya Syanaralamu.
Buat mata kami hanya melihat janji-Mu, hanya percaya kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Buat hidup kami hanya yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami, bahwa Tuhan adalah pertolongan kami. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ku sembah kudus ya Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau.
dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan sembah Dia, saudara. Buka suaranya. Nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan kami sembah, kami puja, kami puji. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas pikiran kami, atas hati kami. Engkau berdaulat Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan semua ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kami serahkan semua kesedihan ya Tuhan, jeritan hati kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang bisa percaya mujizat itu masih ada buat kami. Terima kasih Yesus. Sungguh kami percaya tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan hati buat kami untuk bisa percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ajar kami bisa percaya bahwa Engkau mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami. Ajar kami bisa percaya rencana-Mu tidak akan pernah gagal. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sungguh ku percaya, mari. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Mari naikkan nyanyian ini, saudaraku. Katakan kepada Tuhan, tiada yang mustahil. Ya, kami percaya mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang hari-hari ini sedang mengalami badai, karam kapal, bahkan mengalami hujan dalam hidupnya.
yang membuat ya Tuhan, api Tuhan menjadi redup, bahkan menjadi padam. Ampuni kami Tuhan. Beri kami Tuhan, ya Tuhan, hati yang bisa percaya, ya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencanamu tidak ada yang gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hambamu untuk dapat mengajar sebagian sabda firman-Mu ini Tuhan. Biar akan mengubah hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan, kami berdoa. Kami percaya ya Tuhan, mujizat masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Betang yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini atau sepanjang mungkin minggu ini saya ingin bahas tentang api Tuhan saudaraku. Tapi hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu 3 faktor padamnya api. Ya. Nah kita sudah tahu bahwa apa sih yang dimaksud api kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama biasanya itu banyak ditulis berbicara tentang bayang-bayang atau simbol daripada apa yang Tuhan kerjakan melalui Yesus, saudaraku ya. Di dalam Imamat pasal 6, saudara, Imamat pasal 6 ayat 12 dikatakan begini. Api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah, api di sini saudara, biasanya Alkitab katakan api ini melambangkan daripada hadirat Tuhan. Katakan sama dengan saya, hadirat Tuhan. Nah, saudara bisa tulis di live chat, katakan hadirat Tuhan, itu api. Arti api pertama itu hadirat Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan. Ya, katakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Firman Tuhan. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Ya, katakan Roh Kudus. Jadi api Tuhan, saudara, Alkitab katakan itu adalah hadirat Tuhan. Ya, Allah itu seperti api, saudara. Firman Tuhan itu seperti api yang menyala. Firman, saudara, suka bakar, ya kan? Roh Kudus, saudara, itu juga api. Nah, perhatikan di sini, saudara. Kalau api Tuhan itu padam, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya, karena api kita harus tahu bahwa api membawa cahaya terang. Ya, yang akan menerangi kita. Tapi kalau misalnya api ini padam, maka semuanya akan menjadi gelap. Apa arti hidup dalam kegelapan? Hidup dalam, saudara, kita akan mengalami kebingungan. Gak tahu apa yang mau buat. Kalau gelap, cemas, khawatir, stres. Itu kalau api Tuhan padam. Tidak ada hadirat Tuhan, kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita gak punya firman, gak tahu tuntunannya apa firman. Kita gak rasakan hadirat Roh Kudus menuju kita. Itu padam, itu kita hidupnya pasti cemas. Mudah bingung, mudah stres, mudah khawatir. Ya, lalu muncul sifat lama kita ini akan bangkit. Timbul lagi daging kita. Kalau udah sifat kedagingan lama muncul, roh jahat, kuasa gelap itu mudah sekali menguasai kita. Kuasai pikiran kita. Saudara Kristus. Tetapi kalau api Tuhan tetap menyala, pasti ada terang. Katakan amin saudara. Artinya apa? Kita bisa hidup dalam apa? Pewahyuan. Dalam pengertian. Dalam hikmat Tuhan. Katakan amin. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita ada urap, ada kuasa. Ada otoritas. Saudaraku. Kita mudah untuk taati firman Tuhan. Dan kita bisa melihat, saudaraku, sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita bisa melihat adanya kebaikan Tuhan di sana. Ya, saudaraku. Jadi artinya apa saudara? Kita percaya bahwa akan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya kita percaya kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidup aku. Nah, hari ini kita akan bahas kira-kira apa yang menyebabkan, ya kan? Apa yang bisa, bukan apa yang bisa. Jadi bisa. Hal ini bisa menyebabkan, bisa juga tidak, tergantung respon kita. Ya.
kita akan baca saudaraku dari Kisah pasal 28. Nah, Kisah pasal 28 ini saya akan bahas saudaraku nanti dalam beberapa hari ini kita akan bahas ini saudaraku. Kisah pasal 28 ayat 1 sampai 3, ayat 5 dan 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Ya. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan apa? Api besar dan mengajak kami semua ke situ. Karena telah mulai apa saudara? Hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting, meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Jadi kalau ada api Tuhan, setan-setan itu keluar. Orang ngalami manifest lah. Semua kutuk tuh ya dipatahkan, hancur. Makanya ada berkat kalau ada api. Katakan ular itu lambang setan, betul gak saudara? Dia keluar. Terus apa yang terjadi saudara? Karena panasnya api itu menggigit. Dia gigit tangannya Paulus. Tapi Paulus mengibas ular itu ke dalam api. Masukin lagi dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Kalau kita punya api, kita nyalakan api terus nyala. Setan itu pasti akan menyerang kita. Pasti akan keluar menampakkan diri, dia akan serang kita. Serang kita, serang istri kita atau serang anak kita. Tetapi dengar baik, sepanjang api tetap menyala. Ya kalau dia sudah keluar menampakkan dirinya, itu tanda dia ingin dibakar oleh api itu. Saya ngerti bahasa saya di sini, katakan amin. Saya sering punya pengalaman lah seperti itu. Sepanjang api tetap menyala, biasanya sering kali. Kalau iblis sudah manifest keluar, nampakkan diri dan lain segala macam, kita tahu itu dalam mimpi, dalam apa, dalam pengertian, pasti kita sedang mengalami kemenangan. Kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat atau kita menerima mujizat atau kemenangan. Lihat saudaraku, ayat 8 di sini dikatakan, ya kan, ayat 5, Paulus mengibas ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa dan menuangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Katakan amin. Jadi saudara lihat di sini ya, kisahnya tuh di pasal 28 itu kan terjadi ya kan karena adanya apa saudara? Pasal 27. 27 dulu 28. Tapi kita bahas 28. Saudara tahu bahwa pada saat itu Paulus ada seorang tahanan yang akan mau dibawa kemana? Ke Roma. Ya, lalu dalam perjalanan di pasal 27 kita tahu bahwa terjadi ada badai besar. Lalu setelah terjadi badai besar, yang kedua kapalnya karam. Yang ketiga terjadinya hujan. Jadi saya melihat ada 3 hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, dia mengalami badai, dia mengalami karam kapal dan hujan sebelum dia menyalakan api di pulau Malta itu. Ngerti saudara? Ini ceritanya. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dalam hidup kita. Ya saudaraku yang saudara. Ada 3 faktor yang menyebabkan padamnya api. Sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah apa? Alasan pertama. Ya kan? Yang menyebabkan padamnya api itu adalah apa saudara? Badai. Badai bisa menyebabkan. Ya kan saudara? Alas kenapa kok roh kita ya kan bisa padam. Semangat kita mulai patah semangat kita. Saudara, ya kan untuk Tuhan itu bisa karena datangnya badai. Ketika datang badai, maka apa yang terjadi? Ya kan kita nggak mencapai tujuan kita. Apa yang kita doakan, badai ini bicara apa yang kita doakan. Tidak terjawab atau Tuhan tidak menjawab doa kita. Katakan amin. Badai itu bisa datang, saudara, dalam hidup kita masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Saudara sudah mengerti hal ini. Katakan amin. Tapi respon kita ini akan bisa menentukan apakah api Tuhan, ya kan, bisa tetap menyala ketika sekalipun kita ngalami badai. Atau api Tuhan itu justru bisa padam karena datangnya badai. Ya, kita bertanya kenapa kok semua ini bisa terjadi.
Mengapa kok Tuhan tidak tolong saya? Kalau Tuhan mau tolong kan bisa. Ya, badai itu bicara tentang peperangan rohani yang kita alami. Pergumulan. Keadaan-keadaan yang meremukkan kita. Yang ini kan menguji iman kita. Saudaraku, di dalam Matius 3 ayat 11, ya, Yohanes Pembaptis dia berkata begini, ya kan? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang datang kepadaku, ya kan, kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepas kasutnya. Baca sama-sama dengan saya. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus. Dan dengan apa? Dengan api. Kita tahu bahwa fungsi api selain memberikan terang. Ya saudara, pengertian. Tapi api juga memurnikan. Betul saudara? Kalau kita mau dapatkan seorang toko emas. Ya, pengrajin emas. Kalau dia mau buat emas itu menjadi emas yang murni. Ya kan, dari sekian yang campuran. Caranya dengan apa saudara? Dia harus bakar emas itu. Ya kan, sampai derajat tertentu lalu dicampurkan ke kimia. Yang namanya alloy gitu kan. Untuk memisahkan logam-logam lain di luar emas. Saudara, begitu pula dalam hidup kita. Saudaraku, ada beberapa api yang Tuhan jauhkan dalam hidup kita. Kita gak akan dapat itu. Tapi ada beberapa api yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Lalu Tuhan izinkan kita berjalan di dalam apa? Dapur api itu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Di dalam Alkitab ada cerita. Di dalam Daniel pasal 3. Sahabat Daniel yang namanya siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka harus masuk dapur api. Tapi mereka tidak terbakar. Katakan amin. Kenapa saudara? Ya karena mereka memiliki iman. Kita sudah bahas kemarin. Bukan little faith. Bukan cuman great faith. Tapi apa? Perfect. Dia punya iman perfect. Saudara Yesus. Nah, jadi badai ini bisa. Saudara, membuat kadang-kadang masalah tidak pernah selesai-selesai. Doa tidak dijawab. Itu bisa membuat kita. Buat apa lagi aku doa? Buat apa lagi aku ibadah? Buat apa lagi aku ke gereja? Kok aku gak pernah sukses, gak pernah bisa lepas dari masalah. Yang kedua, alasan kedua saudara. Ya kan, api bisa padam karena karam kapal. Kapal yang karam dalam hidup kita. Saudaraku, apa artinya karam kapal saudaraku? Ya mungkin saudara sudah bersaksi kemana-mana. Tentang bagaimana Tuhan sudah memberkati saudara. Dan menyediakan kapal itu. Tetapi ternyata kapalnya itu karam. Apa maksudnya? Mungkin Tuhan sudah berikan, ya kan, dan membuat anak-anak kita mungkin diterima di satu sekolah yang baik, universitas terbaik. Saya pernah ngalami karam kapal dalam hidup saya. Yaitu apa? Saya sudah diterima dari sekian banyak orang, saya dapat diterima lanjutanku sekolah lagi. Setelah lulus saya dapat sekolah lagi, kesempatan pertama. Tapi ternyata kapalnya karam. Saya drop out. Saya ngerti, ini bisa padam api. Beberapa berkata bahwa Tuhan sudah kasih saya usaha, sudah bisnis, tiba-tiba mengalami apa? Karam, bangkrut. Beberapa dikatakan harus batal pernikahan saya. Pernikahan anak saya harus dibatalkan. Itu kan bicara karam kapal. Karam kapal itu bisa berarti juga, saudaraku, yaitu burung gagak yang selama ini memberi kita makan. Sekarang dia tidak datang lagi. Sungai Kerit yang selama ini memberi kita air untuk kita minum, dia kering. Jadi apa yang dulunya ya kan, apa yang dulunya bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa yang dulunya kita bisa andalkan itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Nampaknya semua sudah karam. Seringkali Tuhan izinkan itu dalam hidup kita. Ya kan? Jadi alasan-alasan ini bisa buat padam kalau kita tidak kenal Tuhan. Saudara Yesus. Ya kan, kita bisa, kalau kita kurang kenal sama dia, kurang mempercayai dia, malah muncul kalau keadaan seperti ini. Kalau kapal kita lagi karam, kapal kita kalau karam kan bukan cuma tenggelam atau berhenti, kandas gitu saudaraku. Nggak bisa gerak, mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa.
Tetapi di tengah-tengah tidak bisa kita turun juga. Ini mau bagaimana? Saya ingat saudara, ya, ketika Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu. Ketika Tuhan menghentikan sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bukan berarti, ya kan, Tuhan mau menghukum kita. Tapi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita. Ya, ketika saya karam kapal, saya awalnya pikir saya terhenti, drop out, berhenti jadi PNS, semua segala macam. Saya tidak tahu apa yang saya buat lagi. Tapi rupanya Tuhan siapkan, saudaraku, satu jalan yang saya tidak pernah ngerti jalan Tuhan ini. Ya kan, yang saya harus lewati. Sampai akhirnya saya gak pernah kepikiran untuk satu kota namanya Palembang. Gak pernah ada pikiran. Sampai saya 92 disuruh pergi ke Palembang. Setahun itu gak pernah ada kepikiran Palembang. Saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta. Saya berpikir saya akan hidup di Jakarta. Saudara, rupanya kota Palembang inilah tempat di mana Tuhan ingin, ya kan, saya bisa, ya kan, berbuah banyak. Katakan amin. Seperti kayak Tuhan buat orang Israel, Tuhan tidak menghentikan mana. Turunnya mana kan berhenti. Bukan untuk menghukum orang Israel. Bukan, saudaraku, ya kan. Tetapi Tuhan menghentikan mana. Karena memang dia tidak pernah janji untuk memberikan mana setiap hari. Seumur hidup mereka. Selama-lamanya Tuhan gak janji untuk berikan mana. Tuhan hanya janjinya Tuhan apa? Aku akan berikan susu dan madu. Bukan mana. Saudara bisa ngerti, aku akan berikan tanah perjanjian. Di mana kamu dan keturunanmu akan tinggal sana. Itu tanah yang penuh dengan apa? Susu dan madu. Katakan amin. Jadi mana itu ada berkat-berkat yang sifatnya sementara. Itu mana. Tetapi ada janji Tuhan yang sifatnya apa? Kekal. Ini yang harus kita kejar. Katakan amin. Jangan menyalahkan Tuhan ketika dia menghentikan mana buat kita. Persiapkan diri kita untuk menerima susu dan madu. Persiapkan diri kita untuk mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Katakan amin. Kita bisa terjadi karam kapal dalam hidup kita. Bukan cuma badai, tapi karam. Kalau karam kapal bisa kita stuck, kita diam. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Gak tahu mau gak bisa mikir lagi. Bisa juga karam kapal bisa tenggelam sekalian. Tapi dengar baik saudaraku, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Saudara, kadang rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari rencana kita. Dari diri kita sekalipun. Katakan amin. Alasan ketiga yang bisa membuat, saudara, semangat kita pudar. Api Tuhan padam, itu hujan. Saudara, hujan. Coba kita baca Kisah 28 ayat 1-3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan apa? Api besar dan mengajak kami semua ke situ. Karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudaraku, jadi alasan yang ketiga, mengapa kita tidak menyala-nyala lagi untuk Tuhan? Karena kita mengalami apa? Hujan dalam hidup kita. Hujan deras itu bisa memadamkan api. Setuju saudara? Katakan amin. Apa arti hujan di sini? Ini menyangkut bicara tentang masalah apa saudara? Masalah kedagingan kita. Ya, masalah sifat lama kita. Berupa apa? Kesombongan, egois, keserakahan, kemarahan. Yang seringkali menimbulkan perselisihan, pertengkaran, permusuhan di antara kita. Kita ngerasa bahwa ini hujan. Ya kan? Ini bisa memadamkan api kita. Kalau kita teruskan perselisihan ini, saudara, permusuhan ini, itu bisa bikin padam. Setuju saudara? Katakan amin. Kadang-kadang pergumulan yang gak sudah. Pergumulan tentang apa? Tentang kelemahan pribadi kita. Kok aku jatuh bangun terus ya? Aku mau lepas dari kebiasaan lama ini. Ada seorang punya kebiasaan, titik lemah dia tuh apa? Yang membuat dia kehilangan sukacita.
Saat kita menyenangkan hati Tuhan, sukacita Allah itu melimpah. Katakan amin. Damai sejahtera Allah itu penuh. Tapi pada waktu kita mendukakan Tuhan, melukai hati Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, sifat lama kita, pasti hilang sukacita. Kalau kita biarkan terus ini, saudaraku, ya kan, ini akan terus padam. Saudara, nah biasanya iblis memanfaatkan hujan dalam hidup kita untuk memberikan ide, gagasan yang salah. Iblis akan berkata sama kita begini, kamu harus hentikan dulu hujan, baru nyalakan api. Betul tak? Logika iblis pasti masuk akal. Tunggu hujan berhenti dulu, baru nyalakan api unggun. Tapi firman Tuhan mengatakan, mereka menyalakan api di saat hujan turun. Saya bisa ngerti gak? Coba baca. Galatia 5 ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya kan? Nyalakan apimu. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau iblis kan katakan begini. Berhentilah dulu. Nurutin keinginan. Jangan ikutin keinginan daging. Supaya kamu bisa hidup dalam roh. Saudara, saya mau kasih contoh ibaratnya begini. Pernah gak saudara sebelum mandi bersihin badan dulu? Bersihin badan dulu baru mandi. Ada enggak? Atau saudara sebelum cuci tangan, saudara bersihin dulu tangan saudara? Yang gak ada. Saudara Yesus, tipe muslihat ini iblis itu selalu berkata begini. Berhenti dulu, hentikan dulu kecanduanmu tuh. Baru doa, baru puasa, baru ibadah. Hentikan dulu kebiasaan buruk kamu tuh. Sucikan dulu dirimu tuh, baru ibadah. Kalau kamu belum benar, gak usahlah doa-doa, gak usah puasa-puasa, gak usah datang gereja. Kalau kamu belum benar dulu baru ke gereja. Itu omongan setan. Supaya kita tidak ke gereja, tidak berdoa. Karena kapan kita bisa benar? Kalau kita tidak berdoa. Kapan kita bisa suci dan dibersihkan? Kalau kita tidak beribadah. Kapan kita bisa bersih dan wangi? Kalau kita nggak mandi. Nggak bisa. Bersih dulu baru mandi. Katakan amin saudaraku. Ya ini. Kita tidak akan pernah bisa menghentikan hujan. Ya kan? Sampai nyala api. Nyalakan apimu. Meskipun hujan tuh turun. Katakan amin. Kalau orang dunia tetangga kita percuma kau ke gereja-gereja. Kalau kelakuanmu belum beres, beresin dulu kelakuanmu. Baru kamu ke gereja. Itu pikiran daripada ide siapa? Ide iblis. Ide iblis. Datang berdoa dulu. Datang puasa. Datanglah beribadah. Meskipun kita masih kecanduan. Meskipun kita masih sulit. Ya kan? Meskipun kita masih sakit. Meskipun anak-anak kita belum beres semuanya. Tetap layani Tuhan. Dulu saya merasa saya malu melayani Tuhan dulu. Kenapa papa saya masih menyembah berhala? Papa saya belum percaya, orang semua percaya. Saya rasa terang. Tapi ada satu khotbah yang saya pernah ingat. Kalau kamu mau lihat papamu, keluargamu diselamatkan, kamu harus melayani, berusaha untuk memenangkan, menyelamatkan banyak orang. Kalau kamu gak bisa selamatkan papa mama, keluarga kamu, itu ada cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Jangan tunggu mereka semuanya selamat baru kamu bisa melayani dulu supaya gak malu. Gak bisa. Ya kan? Anakmu, keluargamu masih begitu, kau mau melayani. Munafik, itu iblis suaranya. Saudaraku yang kasih Yesus, ya, karena Alkitab katakan dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Jadi ada hujan tertentu dalam hidup kita. Hujan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mulai apa? Menyalakan api. Katakan amin saudaraku. Ya, saudaraku.
kita harus menghardik iblis dan berkata, satu-satunya cara aku bisa bersih adalah justru dengan cara aku datang kepada Tuhan, berdoa dan menjamah ujung jubahnya. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan, itu perempuan najis yang dilarang untuk menjamah daripada seorang rabi, seorang guru, nggak boleh. Saudara, dia akan najiskan, tapi dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukan aku menajiskan Yesus, tapi aku ditahirkan. Ya kan, aku dikuduskan dan aku disembuhkan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ada 3 hal ya saudara, besok kita akan bahas secara lebih dalam lagi. Ya kan saudara, tentang Kisah pasal 28. Kata kuncinya adalah bahwa saudara dan saya harus hidup, ya kan? Harus menjaga api tetap menyala. Katakan amin saudara. Api kita harus tetap menyala. Kenapa saudara? Kita butuh api Tuhan. Api Tuhan adalah hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Saudaraku, ya kan? Api inilah akan memberikan kita, ya kan? Saudara, kita bisa mendapatkan pengertian yang baru. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama. Kita siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus. Oh Roh Kudus, terima kasih. Makasih. Kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan kami ingin jaga supaya api Tuhan tidak pernah padam. Kalau api Tuhan, ya Tuhan terus menyala, maka kami, ya kan, roh kami akan terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami butuh Tuhan, kasih-Mu. Kami butuh ya Tuhan, urapan-Mu yang baru hari ini. Biarlah ya Tuhan badai yang datang menghantam hidup kami. Karam kapal yang menghentikan langkah kami. Bahkan hujan ya Tuhan di mana kami terus bergumul dengan kelemahan kami. Tidak akan pernah memadamkan api Tuhan yang ada dalam diri kami. Justru ya Tuhan membuat kami semakin menyala-nyala. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Ya Tuhan untuk urapan-Mu, untuk pesan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berbicara secara pribadi buat setiap kami. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika ada api Tuhan yang menyala ya Tuhan dalam diri kami, maka kuasa gelap, segala roh jahat itu akan keluar dalam diri kami. Di dalam nama Yesus, dan kami akan menaklukkan mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih
Mari saudara angkat tangan kita. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa biarlah api Tuhan terus menyala buat kami. Kami akan pelihara ya Tuhan. Kami akan jaga api ini Tuhan. Sekalipun datang badai dalam hidup kami. Datang karam kapal. Sekalipun datang hujan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan semua tidak akan memadamkan api cinta kami. Api cinta kami kepadamu ya Tuhan. Kami akan terus mengasihi Tuhan. Kami akan terus melayani Tuhan. Dan kami akan terus mengasihi sesama kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini. Tolong ya Bapak. Tolong Yesus Tuhan, tolong Yesus. Tolong Tuhan, ketika anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Satu ya Tuhan, badai yang begitu besar. Bahkan karam kakal. Tuhan, aku minta Tuhan, mujizat-Mu buat mereka. Mujizat membuat mereka. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan, ketenangan. Hati yang bisa percaya dan melihat. Ya Tuhan, Tuhan pegang kendali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan Tuhan. Biarlah ya Tuhan pelayanan ini. Ya Tuhan, mereka sudah ya Tuhan membiayai pelayanan ini dengan persembahan mereka. Berkati Tuhan, mereka berlipat kali ganda. Berkati, jawab doa-doa anak-anak-Mu ini. Terima kasih biarlah api Tuhan terus menyala buat di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.